Pernahkah kalian kecewa dengan diri kalian? Mengapa semua itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu apa itu kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri merupakan kondisi di mana seseorang mampu menerima dirinya sendiri. Selain itu, kesejahteraan diri juga memiliki makna bahwa individu memiliki tujuan hidup yang jelas. Selain itu, kesejahteraan diri juga berarti memiliki relasi positif dengan orang lain. Selanjutnya, orang yang memiliki kesejahteraan diri, dia akan berkembang secara optimal. Kesejahteraan diri melibatkan keseimbangan antara beberapa aspek, yaitu aspek kesejahteraan fisik, kesejahteraan emosional, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan mental. Di mana kesejahteraan fisik itu termasuk dalam gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, dan tidur yang cukup. Kemudian untuk kesejahteraan emosional, ini yang berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi dan stres. Lalu untuk kesejahteraan sosial, ini berkaitan dengan relasi yang sehat dengan teman, keluarga, dan guru. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, kerjasama, dan memelihara hubungan yang positif juga termasuk ke dalam kesejahteraan sosial. Berikutnya adalah kesejahteraan mental. Ini mencakup pemikiran positif, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Lalu apa saja tanda-tanda kehilangan kesejahteraan diri dalam diri individu? Yang pertama, adanya rasa takut. Takut mencoba hal yang baru, takut menghadapi masalah, dan takut untuk mengingat masa lalunya. Kemudian tanda kehilangan kesejahteraan diri yang lain yaitu merasa bimbang dengan tujuan hidup, tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan. Selain itu, individu merasa putus asa terhadap hidupnya, merasa hidupnya tidak berharga, kemudian ketika menghadapi permasalahan merasa tidak ada jalan keluar. Thomas Jefferson mengatakan bahwa hidup bukan soal kekayaan atau kemegahan, namun kesejahteraan dan kenyamanan akan memberikan kebahagiaan. Nah, mengapa kita bisa tidak memiliki kesejahteraan? Yang pertama, karena terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Apabila ini terjadi, ini akan membuat kecewa, membuat tidak bahagia dan sejahtera, yang seharusnya kita bisa menerima dan menjadikan pelajaran dalam hidup setiap apa-apa yang menjadi masalah kita. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor rendah diri, yaitu ketika seseorang membandingkan hidup dengan orang lain, merasa tidak beruntung, dan menjadi tidak menghargai diri kita sendiri. Mengapa kita harus hidup sejahtera? Yang pertama, ini akan meningkatkan semangat belajar kita, menjadi semangat dalam belajar, mengembangkan diri, dan kita akan menjadi murid yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kita akan lebih nyaman menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasa bahwa apapun yang dikerjakan berguna dalam hidup. Kemudian tidak takut melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian akan muncul rasa yang tidak bimbang. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Yang pertama, merubah pemikiran dan belajar menghargai diri. Kita akan merasa berharga, kemudian kita akan merasa berguna. Nah, ini akan menimbulkan pola pikir yang positif. Yang kedua, saling mendukung antar teman. Saling memberikan semangat, saling memiliki rasa empati, dan akan muncul berpikir positif terhadap orang lain. Yang ketiga, kita harus memiliki afirmasi positif.
Afirmasi positif yaitu pernyataan positif untuk mempengaruhi pikiran dan sikap positif seseorang. Contoh afirmasi positif yaitu diantaranya, saya mampu mengatasi segala tantangan yang ada di hadapan saya. Setiap hari saya menjadi lebih baik dalam hal apapun yang saya lakukan. Saya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan saya. Saya bersyukur atas semua yang saya miliki dalam hidup ini. Setiap langkah yang saya ambil membawa saya lebih dekat menuju kesuksesan. Nah, kesejahteraan diri, pondasi penting bagi keberhasilan siswa di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas refleksi. Kita akan belajar dan bermain bola salju kesejahteraan. Nah, ini waktunya kurang lebih 10-15 menit. Alat yang dibutuhkan adalah kertas dan pena. Langkah-langkahnya, mintalah setiap siswa menulis satu hal yang mereka lakukan untuk menjaga kesejahteraan diri mereka di kertas kecil. Misalnya berolahraga, mendengarkan musik, atau tidur yang cukup. Kemudian yang kedua, kertas tersebut kemudian digulung seperti bola dan dilemparkan ke siswa lainnya. Yang ketiga, siswa yang menerima bola salju membuka dan membacakannya. Kemudian mereka menambahkan satu hal yang berbeda yang mereka lakukan untuk kesejahteraan diri dan melempar bola salju tersebut ke siswa lainnya. Setelah beberapa kali putaran, minta beberapa siswa untuk membagikan contoh-contoh kegiatan dari bola salju mereka. Demikian tadi materi tentang kesejahteraan diri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.